Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami membahas mengenai ekskresi toksikan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu APT Mira Febriana MSc. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Yesi Heria, ada Devi Safitri, Hafiz Yandi Pratama, Indah Hotmanovida, Lutfiana Nurul Wahida, Miftahul Jannah, Rahidatul Aisy, dan Rizda Fitriani. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ekskresi dan toksikan. Nah, yang pertama ada ekskresi. Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi. Sedangkan toksikan adalah agen yang mampu menghasilkan dampak atau respon buruk dalam suatu sistem biologis yang dapat serius merusak struktur dan fungsi yang dapat menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari ekskresi. Fungsi ekskresi yang pertama yaitu untuk membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dalam tubuh. Yang kedua, mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh. Yang ketiga, mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal. Yang keempat, hemostasis. Saya akan menjelaskan alat ekskresi tubuh manusia. Yang pertama, ginjal. Ginjal itu berfungsi untuk filtrasi dan membuang limbah seperti garam berlebih, urea, dan lain-lain. Hati itu menetralisir racun, paru-paru itu mengeluarkan untuk membuang gas CO2, serta kulit untuk mengeluarkan keringat. Selanjutnya, jalur-jalur ekskresi toksikan. Yang pertama, ekskresi ginjal. Yang kedua, ekskresi empedu. Yang ketiga, ekskresi paru-paru dan jalur lain. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ekskresi ginjal. Ginjal kita itu berbentuk seperti kacang dan berwarna merah yang mengendalikan banyaknya air di dalam darah. Ginjal mengeluarkan urea dan garam-garam mineral dari dalam tubuh. Ginjal juga sangat memegang peranan penting dalam mengekskresikan baik senyawa eksogen maupun senyawa endogen yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Kebanyakan obat yang dikeluarkan melalui air seni dan lazimnya tiap obat diekskresikan berupa metabolitnya dan hanya sebagian kecil dalam keadaan yang masih asli. Zat-zat dalam keadaan ion yang mudah larut dalam air seni lebih mudah diekskresikan. Materi selanjutnya yaitu fungsi ginjal. Fungsi ginjal diantaranya yang pertama adalah menyaring darah sehingga menghasilkan urin, yang kedua membuang zat-zat yang membahayakan tubuh, dan yang ketiga mempertahankan tekanan osmosis cairan. Proses yang terjadi di dalam ginjal diantaranya ada filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan, dan augmentasi atau sekresi. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ini merupakan gambar dari proses pembentukan urin. Tahap pertama pembentukan urin yaitu filtrasi atau penyaringan. Tahap ini terjadi di glomerulus. Glomerulus adalah untayan pembuluh kapiler yang dinding-dindingnya bertautan dengan kapsula Bowman. Hasil dari tahap ini disebut sebagai filtrat glomerulus atau urin primer. Urin primer ini kemudian akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu reabsorpsi atau penyerapan. Nah, tahap reabsorpsi atau penyerapan ini merupakan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Tahap ini terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hasil dari tahap ini disebut sebagai urin sekunder. Nah, bagi zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan melalui tahap augmentasi. Tahap augmentasi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Nah, pada tahap ini garam NaCl, air, dan urea itu masih terjadi penyerapan kembali sehingga terbentuklah nanti urin sesungguhnya yang harus dibuang. Nah, tahap ini terjadi pada tubulus contortus distal dan ductus pengumpul, itu sebagai tempat penyimpanan urin sementara. 2. Ekskresi empedu. Hati juga merupakan alat tubuh yang penting untuk ekskresi xenobiotika, terutama untuk senyawa-senyawa dengan polaritas yang tinggi atau anion dan kation, yang diekskresikan melalui empedu, terutama senyawa-senyawa yang mempunyai bobot molekul
besar dari 300. Selanjutnya, umumnya begitu senyawa tersebut terdapat dalam empedu, mereka tidak akan diserap kembali ke dalam darah dan dikeluarkan lewat feses. Selanjutnya adalah sekresi paru-paru. Paru-paru adalah sistem pengeluaran dalam tubuh yang mengeluarkan zat sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida dan air atau berupa uap air. Setelah pertukaran O2 dan CO2, selanjutnya masuk ke aliran darah dan dibawa ke jantung. Kemudian darah kotor yang mengandung O2 dan air dipompa jantung ke paru-paru, lalu keluar melewati saluran pernapasan hingga ke hidung. Sekresi toksikan melalui paru-paru terjadi secara difusi sederhana lewat membran sel. Selanjutnya sekresi jalur lain. Lambung dan usus manusia mensekresi 3 liter cairan itu. Beberapa toksikan keluar bersama dengan cairan itu. Keringat dan air liur juga rute kecil sekresi toksikan. Zat yang disekresikan dalam air liur biasanya ditelan dan kemudian memungkinkan untuk penyerapan di saluran G1. Sekresi juga difusi sederhana sehingga hanya terbatas pada terionisasi dan bentuk larut lipid tak toksikan. Nah, kita masuk ke dalam proses ekskresi obat di dalam tubuh. Nah, sebenarnya apa sih ekskresi obat itu? Ekskresi obat merupakan pengeluaran obat yang mana dilakukan untuk mendetoksifikasi obat karena obat dianggap oleh tubuh kita itu sebagai zat asing atau beracun sehingga perlu untuk dikeluarkan. Nah, dalam proses ekskresi obat ini terdapat organ penting yang berperan di dalam ekskresi obat, yaitu adalah ginjal. Nah, melalui ginjal itu dilakukan dengan urin, kemudian obat ini akan diekskresikan melalui ginjal berupa zat utuh atau sisa metabolitnya. Selain ginjal, ekskresi obat dapat dilakukan melalui empedu, paru-paru, dan jalur lainnya seperti kulit atau payudara. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa ekskresi obat dapat melalui ginjal, empedu, paru-paru, dan jalur lain. Nah, untuk proses yang terjadi pada ginjal itu ada 3. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan, kemudian ada reabsorpsi atau penyerapan, kemudian ada augmentasi atau sekresi atau pengeluaran. Nah, proses sekresi pada paru-paru yaitu yang pertama oksigen masuk lewat hidung menuju trakea lewat tenggorokan. Kemudian udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju bronkiolus melalui 2 saluran bronkus. Nah, yang ketiga itu menuju alveolus melalui bronkiolus, kemudian terjadi pertukaran oksigen dengan CO2. Nah, CO2 dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui nafas. Nah, kemudian ada ekskresi melalui empedu dan juga jalur lainnya seperti payudara dan kulit. Sekian pembahasan kami mengenai ekskresi toksikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.